Dalam beberapa hari ini ada berita yang mengabarkan ya, sebenarnya di Twitter sih, di Twitterku, di timeline Twitterku muncul berita bahwasanya Gareth Southgate itu akan mengundurkan diri setelah Euro 2024 gitu. Dan kemudian satu nama yang santer dikabarkan itu penggantinya adalah Pep Guardiola, pelatih Manchester City gitu. Nah, sebenarnya aku agak kurang percaya dengan berita ini gitu. Karena yang mengabarkan itu bukan media terpercaya kayak Fabrizio Romano gitu, artinya bukan jurnalis yang terpercaya lah yang mengabarkannya gitu. Setelah aku cek-cek gitu, ternyata yang mengabarkan itu adalah korannya Inggris itu, yaitu Daily Mail gitu ya. Aku pikir ya ini pasti hoax, karena memang ya Daily Mail itu isinya hoax gitu ya. Seperti yang sudah sering ku bilang, media itu kebanyakan itu isinya hoax. Karena apa? Karena mereka harus menulis berita. Karena kalau mereka tidak menulis berita ya, iklan itu nggak akan masuk. Kalau iklan nggak masuk, mereka nggak bisa hidup ya, kasarnya seperti itu gitu loh. Itulah yang terjadi dengan Daily Mail. Cuman aku ingin melihat dari sisi lain gitu loh. Karena menurutku ya, ini kita berspekulasi, berandai-andai gitu. Seandainya si Gareth Southgate memang betul-betul mengundurkan diri setelah Piala Eropa 2024 gitu kan, siapa yang akan menjadi pelatihnya dan yang layak akan menjadi pelatihnya kayak gitu. Nah, kemudian yang santer dikabarkan menjadi pelatihnya berdasarkan berita yang hoax tadi itu ya, kita berandai-andai gitu. Yang apa namanya, yang diberitakan kan adalah yang pertama pelatihnya Newcastle, Eddie Howe. Yang kedua itu ada Graham Potter, bekas pelatih Brighton dan juga Chelsea. Kemudian Pep Guardiola gitu. Itulah nama-nama yang kita kenal. Bahkan ada Mauricio Pochettino ya. Mauricio Pochettino ya nggak usah kita hitung lah, karena dia masih baru di Chelsea kayak gitu. Nah, gini, aku ingin cerita dulu terkait dengan si Gareth Southgate. Gareth Southgate ini kan sudah melatih Inggris dari 2016 ya. Berarti dia sudah melatih Inggris kurang lebih 7-8 tahunan lah kayak gitu. Nah, prestasi dia juga gak buruk secara prestasi ya. Secara prestasi di 2 kali Piala Dunia. Di Piala Dunia yang kemarin dia bermain di Piala Dunia 2022 kemarin, kalau nggak salah dia sampai semifinal. Kemudian di Euro 2020 Euro 2020 dia sampai partai final ya. Secara prestasi sebenarnya tidak begitu mengecewakan lah. Cuma secara permainan, secara taktik ya biasa aja, miskin taktik gitu. Karena masih kental aroma timnas, aroma Inggrisnya gitu, yang bermain mungkin kick and rush sudah tidak, cuman lebih kepada permainan yang low block, lebih kepada permainan yang banyak ngandelin otot daripada ngandelin otaknya kayak gitu. Nah, jadi menurutku memang ya, kalau misalnya Gareth Southgate mundur dari kepelatihan, ya menurutku bagus, kabar bagus dari untuk timnas Inggris. Cuman yang menjadi permasalahan siapa yang akan menggantikan posisi dia gitu. Nah, karena menurutku timnas Inggris sekarang itu adalah generasi emasnya timnas Inggris. Jangan sampai generasi timnas Inggris yang dulu itu seperti generasi timnas Inggris yang sekarang. Generasi timnas Inggris yang dulu itu kan ya ibaratnya sia-sia, bahkan mereka kayak Lampard, Gerrard, Rooney, terus Owen, terus Beckham, terus Ferdinand, terus Gary Neville ya, dan lain sebagainya. Itu kan salah satu generasi emas timnas Inggris lah. Cuman ya apa yang mereka dapat nggak ada. Karena apa? Penunjukan pelatihnya yang tidak tepat, penunjukan pelatihnya yang terkesan itu ya hanya menggunakan nama besar kayak Fabio Capello. Ya Fabio Capello keren, cuman zamannya itu sudah habis. Terus Van Goran Eriksson, terus siapa sih, bukan Allardyce, siapa sih pelatih Crystal Palace dulu, siapa sih pelatih Crystal Palace dulu, aku lupa sih namanya lupa sebelum Southgate kan pelatih Crystal Palace itu dulu yang melatih kayak gitu ya. Makanya dari itu generasi emasnya timnas Inggris itu hilang begitu aja tanpa menghasilkan prestasi apa-apa. Nah, maka dari itu menurutku jangan sampai generasi emas sekarang itu juga terbuang sia-sia karena penunjukan pelatih yang tidak tepat. Sekarang pemain Inggris top-top semua lah bisa dibilang. Ya, John Stones, Walker, Declan Rice, terus Jude Bellingham, Saka, Harry Kane, Foden, Rashford dan lain sebagainya. Kan artinya ini kan pemain-pemain yang menjadi pilihan utama di klubnya gitu, yang kemudian mereka bermain di liga paling kompetitif di dunia. Artinya
ya juga mereka nggak jelek, mainnya bagus. Kayak Saka 2 tahun terakhir mainnya gila, Rashford juga ya walaupun egois, Rice sekarang sudah mulai bertumbuh, Bellingham sekarang lagi gila-gilanya gitu loh. Jadi menurutku kalau tidak ditunjuk pelatih yang tepat ya bakat mereka akan sia-sia kayak gitu. Dan timnas Inggris tidak akan melatih meraih apa-apa. Maka dari itu hashtag football coming home itu nggak akan pernah betul-betul terwujud gitu loh, ngerti nggak? Karena ya sama timnas Italia aja mereka kalah. Timnas Italia yang tidak memiliki striker, mereka kalah di final gitu loh, ngerti nggak? Jadi mereka punya banyak pemain ya, karena apa? Karena Southgate mainnya bertahan, tidak lebih menekankan tidak lebih menekankan bermain menyerang dan menguasai bola, bermain atraktif, lebih kepada skill individu kayak gitu loh. Terus yang santer dikabarkan dari berita yang hoax kita bilang tadi, ya aku mengakui berita itu pasti hoax. Cuman kita kan berandai-andai. Ada 3 nama yang muncul itu kan, yang paling top itu adalah Pep Guardiola, Graham Potter dan juga Eddie Howe. Gini, kita bahas nama yang dari ketiga dulu deh, Eddie Howe gitu. Kalau menurutku kalau FA-nya smart, mereka nggak akan nunjuk Eddie Howe. Serius, mungkin iya musim lalu Eddie Howe berhasil meraih peringkat 4 yang mana Newcastle itu masuk ke zona Liga Champions. Tapi kan itu berhasil mereka raih karena di paruh pertama mereka dapat banyak poin. Nah, di paruh pertama sampai paruh terakhir, sampai pertandingan terakhir Liga Inggris mereka banyak kehilangan poin gitu loh. Artinya, dan juga Liverpool, Chelsea, Tottenham itu kan lagi terseok-seok gitu, lagi timnya lagi tidak kondusif lah gitu, lagi pemainnya itu lagi down semua kayak gitu. Coba Liverpoolnya lagi top-topnya, Arsenal, terus si Tottenham lagi top-topnya, terus Chelsea lagi top-topnya ya. Mungkin Newcastle main di Europa League aja enggak gitu. Cuman mereka beruntung karena Chelsea, Liverpool, Tottenham itu lagi mainnya lagi buruk gitu loh. Jadi ya bukan karena Eddie Howe yang hebat, dia ketolong karena tim-tim yang kusebutkan tadi itu tidak perform kayak gitu. Kalau secara permainan ya kita lihat Newcastle sekarang gimana. Mereka menang di laga pertama, cuman di 3 laga setelahnya mereka kalah. Bahkan melawan 10 pemain Liverpool mereka masih kalah gitu loh, ngerti nggak? Mereka masih kalah, mereka nggak bisa kill the game. Banyak momen yang seharusnya mereka bisa kill the game ya nggak bisa gitu loh. Jadi sehebat apa Eddie Howe? Eddie Howe banyak nuansa Inggrisnya masih terasa lah, lebih kepada long ball, lebih kepada banyak ototnya, terus lebih kepada bermain tidak. Sebenarnya kan ciri-ciri permainan Inggris itu kan ada low block. Cuman di zaman Eddie Howe memang tidak bermain low block gitu loh, ngerti? Ya tapi ciri khasnya itu salah satunya masih terasa, yaitu bermain banyak otot dan juga bermain long ball gitu. Bermain long ball boleh, seperti yang ku bilang boleh, asalkan memang itu terkoordinasi dengan baik gitu loh. Banyak pemain yang bisa mengandalkan bola-bola atas kemudian mengambilkan second ball atau third ball. Nah, sedangkan di Newcastle itu tidak terlihat gitu pemain-pemain yang bisa meraih second ball dan juga third ballnya gitu. Jadi menurutku memang long ballnya itu memang karena diinginkan sama Eddie Howe aja, bukan karena sudah dilatih berkali-kali kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, nama kedua itu kan adalah Graham Potter. Nah gini, menurutku Graham Potter adalah pelatih berkebangsaan Inggris paling top sekarang gitu loh. Di luar memang dia dipecat oleh Chelsea kayak gitu lah. Cuman kan dia dipecat itu bukan karena dia nggak bisa menampilkan permainan bagus, karena memang pada saat dia melatih Chelsea, pemain yang ada itu kan bukan pemain dia gitu loh, ngerti nggak? Bukan pemain yang dia inginkan. Dia kan mewarisi apa yang sudah diraih oleh Thomas Tuchel kayak gitu. Kemudian berganti pula lah ownernya menjadi si Todd Boehly dan juga bersama konsorsiumnya itu. Nah, pemain-pemain yang didatangkan ya feelingku juga bukan pemain-pemain yang diinginkan oleh Graham Potter. Jadi makanya begitu complicated permasalahan Chelsea pada saat di zamannya Graham Potter. Menurutku nggak fair kalau kita menilai Graham Potter itu di Chelsea hanya berdasarkan 3 bulan dia di Chelsea kayak gitu loh, karena hal yang kau bilangkan tadi kayak gitu. Nah, kalau kita mau melihat dan menilai dia adalah ketika dia di Brighton siapa yang tahu? Aku bahkan nggak tahu ada tim namanya Brighton. Kemudian di tangannya si Graham Potter 1-2 tahun lagi lebih gila lagi. Kemudian di tangan Azier lebih gila lagi daripada zamannya si Potter gitu. Maka dari itu Potter kalau menurutku sih cocok-cocok aja. Cuman yang jadi permasalahan dari Potter adalah tim manajemen dia. Aku nggak yakin dia bisa megang pemain kayak Harry Kane, dia bisa megang pemain kayak
kayak si Rashford yang egois gitu loh. Aku nggak yakin dia bisa megang gitu, karena di Chelsea aja dia nggak bisa megang. Mungkin memang dia adalah orang Inggris, bahasanya sama, budayanya sama, terus apa bahasanya, terus secara pendekatan dia lebih ngerti karena sesama pemain Inggris, mungkin itu ada faktornya. Cuman di Chelsea juga dia nggak bisa ngapa-ngapain secara manajemen tim. Cuman kalau secara strategi dan taktik, Graham Potter menurutku one of the best coach berkebangsaan Inggris ya. Maksudnya berkebangsaan Inggris, belum belum di seluruh dunia gitu, karena memang belum membuktikan kayak gitu loh. Jadi kalau menurutku memang cukup bijak kalau menunjuk Graham Potter. Cuman ya Inggris harus berani ngambil resiko bahwasanya kalau dia nggak bisa megang ruang ganti, apalagi kalau ingin melatih timnas itu kan butuh pengalaman yang banyak gitu. Karena melatih timnas itu kan bukan seperti melatih klub yang tiap minggu itu bermain secara long run gitu ya. Tiap minggu bermain sampai ya kurang lebih 7 sampai 8 bulan kayak gitu. Apalagi Graham Potter belum memiliki pengalaman seperti itu gitu loh. Yang artinya ya kalau menjadi pelatih timnas kan, kerjaan pelatih timnas itu kan ya jalan-jalan dia gitu loh. Ngerti gak? Dia misalnya dia ke Manchester, ada pertandingan MU, kemudian dia ingin melihat satu pemain, ya dia pergi ke Manchester, kemudian besoknya di London, besoknya ke Liverpool, besoknya ke Chelsea. Nah, kerjaan seorang pelatih timnas itu kan tidak begitu berat. Cuman dia tidak bisa membeli pemain, dia cuman bisa memanggil pemain berkebangsaan sesuai dengan tim yang dia latih gitu. Berbeda dengan klub. Kalau klub ya berkebangsaan Zimbabwe, mau negaranya itu Nigeria pun bisa dibeli asalkan dia memenuhi kriteria sesuai dengan apa yang diinginkan si pelatih gitu. Nah, kalau timnas Inggris kan berbeda, harus berkebangsaan timnas Inggris kayak gitu loh. Nah, terus nama terakhir itu adalah Pep Guardiola. Nah, menurutku kalau si FA-nya itu smart, mereka nunjuk Pep gitu. Aku juga udah pernah buat videonya bahwasanya aku memprediksi ya Pep salah satu nama yang cocok untuk menggantikan Southgate menjadi pelatih timnas Inggris gitu. Apalagi kontrak Pep Guardiola itu kan akan habis di Desember 2025 ya. Artinya ya bisa lah setahun ya, tinggal timnas Inggris bayar kompensasi ke City aja kayak gitu. Apalagi Pepnya juga sudah bilang dari 2-3 tahun lalu bahwasanya dia akan pensiun dari melatih klub, dia akan fokus kemudian melatih timnas, melatih tim sepak bola negara atau timnas lah. Dia melatih timnas, dia ingin melatih timnas, tapi kita nggak tahu di timnas mana ya. Kalau feelingku dengan profil Pep yang sangat perfeksionis, yang sangat mengandalkan pemain-pemain bertingkat tinggi, ya Inggris sangat cocok gitu. Apalagi dia sudah membuktikan segalanya di Premier Inggris musim lalu. Dia berhasil mengantarkan tim Inggris meraih treble ya, which is Manchester City kayak gitu ya. Secara taktik, secara pengalaman ya, Pep 2-3 level di bawah dia, di atas pelatih Eddie Howe ataupun si Graham Potter secara pengalaman, secara semua hal, taktik, pengalaman, tim manajemen dan lain sebagainya. Dia ada 2-3 level lah di atas pelatih-pelatih yang aku sebutkan tadi kayak gitu. Nah, dan kemudian kenapa aku bilang Pep cocok? Yang pertama karena dia sudah membuktikan segalanya di Inggris, yang pertama. Yang kedua adalah dia sudah cukup lama di Inggris gitu. Kemudian dia sudah ngerti budayanya, dia juga ngerti bahasanya, dia juga tahu pemain-pemainnya gitu ya. Dia pasti bisa. Makanya aku bilang aku nggak kebayang kalau Rashford itu main di City. Gitu pasti gila. Pasti Pep bisa meredam egonya si Rashford yang suka dribbling dan shooting. Dia pasti akan bisa menjadikan Rashford lebih lagi lah daripada yang sekarang ya. Grealish aja bisa kayak gitu kok, masa Rashford yang bakatnya lebih bagus dari Grealish nggak bisa kan, kayak gitu kasarnya. Artinya kan pemain-pemain yang ada di timnas Inggris kan rata-rata ya anak buah dia juga gitu, kayak Stones, kayak Foden, kayak Walker, terus ya itu udah 3 nama, belum yang lain-lain sebagainya. Artinya juga pemain-pemain itu juga respect sama dia karena dia sudah membuktikan bahwasanya dia worth it untuk melatih timnas Inggris gitu loh. Ya tinggal lagi Pepnya mau atau enggak ya gitu. Kalau Pepnya mau ya gas kayak gitu. Ya timnas Inggrisnya ya menurutku si FA, masalahnya adalah FA tidak sepintar, tidak secermat itu gitu dalam menunjuk pemain. Mungkin dalam mengelola tata sepak bola mereka pintar sehingga sekarang Inggris bisa menjadi liga nomor 1, liga paling terkenal, liga paling top lah di dunia. Cuman kalau mengelola timnas ya
I don't think so mereka smart gitu, karena penunjukan pelatihnya di 10 atau 20 tahun terakhir itu pelatih-pelatih yang sudah masa jayanya itu sudah habis ya, Sven-Goran Eriksson seperti yang gue bilang, terus si ini Fabio Capello masa-masanya sudah habis mereka tunjuk gitu ya, hasilnya apa, nol gitu. Jadi kalau menurutku ya akan sangat disayangkan generasi emas timnas Inggris ini tidak dilatih oleh pelatih yang memiliki imajinasi lebih gitu. Apalagi Pep ini kan orangnya ambisius gitu loh, ngerti nggak? Dia kan ambisinya luar biasa. Kalau pemain ambisi itu pemain dengan ambisi terbesar itu adalah Ronaldo. Kalau pelatih paling ambisius itu adalah Pep Guardiola. Nah, makanya dari itu cocok kalau aku bilang dia melatih timnas Inggris gitu loh. Terkait dengan siapa yang akan cocok menggantikan Pep di City, ya City punya segalanya, banyak kok pelatih top. Nagelsmann bisa masuk kok, Acerbi mungkin, Arteta bahkan mungkin bisa menggantikan dia di City gitu ya. Terkait dengan, aku yakin Begeristen dan juga CEO-nya itu sudah punya nama kalau Pep ingin pensiun kayak gitu loh. Nah, itu dulu konten kita terkait dengan berita yang hoax tadi. Cuman kita berandai-andai. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang gak suka gak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, ciao.